Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngantatur Rarauf, NIM 1054011034119, kelas PGSD 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun pembahasan pada kali ini: A. Definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. B. Variabel strategi pembelajaran. C. Istilah, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Yang D. Konsep dasar strategi pembelajaran. E. Tahap instruksional. F. Jenis-jenis metode mengajar. Yang saya bahas ada 3. Yang pertama, menurut Kem, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Kosma, definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, menurut Sanjaya Wina, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. B. Variabel strategi pembelajaran. Banyak upaya yang dilakukan ilmuwan pembelajaran dalam mengklasifikasikan variabel dalam pembelajaran. Namun, klasifikasi yang nampak lebih rinci dan memadai sebagai landasan pengembangan suatu teori pembelajaran seperti yang dikemukakan Regelutz. Klasifikasi variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran; yang kedua, metode pembelajaran; yang ketiga, hasil pembelajaran. Yang pertama, kondisi pembelajaran. Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Maksud yang terpenting dari bahasa ini adalah mengidentifikasi variabel kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh utama pada ketiga variabel metode. Karakteristik bidang studi memberikan landasan yang berguna sekali dalam memperskripsikan strategi pembelajaran. Ada 2. Yang pertama, A. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Yang kedua atau B. Tujuan dan karakteristik bidang studi adalah dihipotesiskan memiliki pengaruh utama pada pemilihan strategi perorganisasian pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3. Yang pertama atau A, strategi perorganisasian. Yang kedua atau B, strategi penyampaian. Yang ketiga atau C, strategi pengolahan. Yang pertama, strategi perorganisasian atau organisasional strategi adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Yang kedua atau B, strategi penyampaian. Delivery strategi adalah metode untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik atau menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik. Yang ketiga, strategi pengolahan atau manajemen strategi adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran yang lain. Yang ketiga, hasil pembelajaran. Pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama atau A, keefektifan. Yang kedua atau B, efisiensi. Yang ketiga atau C, daya tarik pembelajaran. 3 atau C, istilah, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Yang pertama, metode pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat
digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya A. Ceramah, B. Demonstrasi, C. Diskusi, D. Simulasi, E. Laboratorium, F. Pengalaman lapangan, G. Brainstorming, H. Debat, I. Simposium, dan J. sebagainya. 2. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis. A. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. B. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. 3. Teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan taktik pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. 4. Taktik pembelajaran. Pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melakukan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi belajar mengajar ada 3, yaitu yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. 3. Norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Menurut Neumann dan Morgan, strategi dasar setiap usaha meliputi 4 masalah. Yang pertama atau A, mengidentifikasikan dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. B. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. C. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. D. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. E. Tahap instruksional. Tahapan instruksional secara umum ada 3 pokok dalam strategi mengajar, yakni tahapan permulaan, tahap pengajaran, dan tahap penilaian dan tindak lanjut. Ketiga tahapan ini harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran. Maka sebenarnya tidak dapat dikatakan telah terjadi proses pengajaran. Adapun 3 tahapan instruksional. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Yang kedua, tahap instruksional. Yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. F. Jenis-jenis metode mengajar. Pada dasarnya, guru adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa dengan segala kemampuan yang demikiannya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu, serta mendewasakan anak didiknya. Tiap-tiap kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan kelas lain. Ada 13 metode. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode demonstrasi. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode simulasi. Yang kelima, metode tugas dan resitasi. Yang keenam, metode tanya jawab. Yang ketujuh, metode kerja kelompok. Yang kedelapan, metode problem solving. Yang kesembilan, metode sistem ragu team teaching. Yang ke-10, metode latihan. Yang ke-11, metode karyawisata. Yang ke-12, pembelajaran kontekstual. Yang ke-13 atau yang terakhir, metode
cooperative learning. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata salah. Nun wal qawla wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.